Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya kelanjutan terbaru manga Boruto The Blue Vortex, chapter ke-12. Yang fokus utama pada chapter kali ini adalah Boruto dengan Rasengan Uzuhiko-nya membuat Hidari hancur dan berubah menjadi semacam buah cakra. Gila, emang sekuat itukah Rasengan Uzuhiko? Lalu juga apakah nanti bakal dimakan buah cakra itu oleh Boruto? Hehehe. Akan kita bahas lengkapnya ya. Chapter terbaru Boruto 2 Blue Vortex. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita check it out. Oke, chapter dibuka dengan Boruto yang berhasil nyelamatin Sarada dari serangan Hidari ini dengan pedang miliknya. Lalu ia juga nyerahin Hima ke Konohamaru agar dijaga dari pertempuran yang gila ini. Karena jelas ya, Boruto di sini mau fokus untuk ngalahin Hidari. Dia pun mulai menyerang dengan pedangnya dan dibalas dengan tangan dari Hidari yang berbentuk senjata yang lancip gitu. Lalu Boruto juga sempat ya ngeluarin jutsu elemen angin untuk membuat Hidari terlempar jauh. Tapi ternyata Hidari bisa selamat ya karena dia langsung masuk dan sembunyi di dalam tanda cakar hitam miliknya ini. Di sisi lain sempat ada obrolan Kawaki dan Delta ya, yang mana mereka juga udah sampai ke tempat Jura berada. Sayangnya udah terlambat ya, Hima udah nggak ada di sana karena dia sudah dibawa Boruto aman ke Konoha. Sehingga yang tersisa hanya Jura yang lagi diem aja. Bikin Kawaki geram. Ngapain sih tuh orang diem aja? Apa yang dia rencanain? Hehehe. Ya, langsung kembali lagi ke Konoha. Ada Konohamaru yang agak marah ya karena ada Boruto, sang buronan pembunuh Hokage, dengan gampangnya keluar masuk Konoha kayak gini. Nishi, sang ninja sensor ini juga ikutan marah karena dia disuruh-suruh Boruto untuk mewaspadai tanda cakar hitam yang mana sewaktu-waktu bisa keluar Hidari dari dalam tanda tersebut. Untungnya Sarada bisa mendinginkan suasana ya, karena yang terpenting kan emang harus bersama-sama melawan musuh bagi Konoha ini. Apalagi Boruto juga udah nyelamatin Hima dan Sarada kan ya. Dan di sanalah Boruto mulai bicara. Dia pun mulai jelasin tentang siapa sih Hidari ini. Boruto bilang kalau Hidari itu lahir dari cakra Sasuke. Dan satu-satunya cara yang dia ketahui untuk menyelamatkan Sasuke adalah dengan mengalahkan Hidari. Nah, Konohamaru sempat bingung dan kepo ya. Kok Boruto bisa tahu info sebesar sepenting serahasia itu? Boruto pun jawab, diem lu bacot. Kan udah gua bilang, lu harus konsentrasi karena lu bakal dibunuh kalau bacot mulu. Wow, pedes banget deh sekarang ya omongan Boruto di time skip ini. Hehehe. Dan tak lama beneran ya keluar sesuatu dari tanda cakar tersebut. Bukan Hidari, tapi malah Claw Grimes. Makhluk jubi kecil-kecil ini yang nggak bisa bicara. Lalu kemana Hidari? Hidari ternyata ngeluarin Claw Grimes biar bisa menarik perhatian. Ketika Boruto dan Sarada asik menyerang, dia bisa muncul di salah satu Claw Grimes yang dekat dengan Sarada ini dan langsung berusaha memakan dia. Untungnya ada Boruto yang bisa dengan cepat ke belakang Hidari, yang mana mungkin menggunakan Hiraishi no Jutsu ya agar bisa teleport di belakangnya. Dan di sana dia pun meniru gerakan kakeknya, Rasengan dari atas, setelah melakukan Hiraishi no Jutsu ini. Hehehe, sama ya. Walau bedanya kalau yang ini Hidari bisa kabur begitu aja ke tanda cakar hitam dan menuju markasnya. Ngapain? Ternyata untuk nyembuhin diri ya, dengan menyerap akar pohon dari jubi ini. Lihat lukanya, langsung sembuh kan ya. Setelah sembuh, dia pun langsung bergegas kembali ke medan pertempuran. Nah, karena situasi yang sangat berbahaya ini, Sarada pun ngingetin Boruto untuk terbang aja agar bisa menjauh dari tanda cakar ini dan melakukan serangan dari udara karena sepertinya efektif ya tadi bisa melukain Hidari. Tapi Boruto bilang
dia sekarang nggak bisa terbang. Lah, kenapa? Apa karena cakranya udah habis? Bukan ya, karena ternyata Boruto sedang menyiapkan Rasengan Uzuhiko, yang mana salah satu syaratnya pengguna harus menyentuh tanah. Ingat ya, jutsu ini seperti kata Boruto itu menggunakan pergerakan rotasi dan cakra di dalam bumi. Dan kali ini dia bakal menyiapkan kekuatan maksimum. Karena sebelumnya ketika lawan kode dia agak mengasihani gitu ya. Karena dia cuma pengen kode menyerah aja. Berbeda dengan sekarang, dia ingin benar-benar membunuh Hidari. Lalu Sarada dan Konohamaru yang paham situasi bahwa Boruto harus channeling atau melakukan persiapan beberapa waktu untuk bisa mengaktifkan jutsu ini, sehingga mereka berdua berusaha menyerang Hidari untuk melindungi Boruto. Tapi naas ya, Sarada yang agak nggak siap terperangkap dalam tangan Hidari ini, yang mana ternyata nggak masalah ya, dia mampu lolos setelah menggunakan Chidori Nagashi, jutsu ayahnya untuk mengeluarkan Chidori di seluruh tubuh, bukan hanya memfokuskan pada tangannya aja seperti Chidori seperti biasa. Nah, lalu setelahnya dengan taijutsunya, jutsu khas dari ibunya, Sarada membanting Hidari yang habis kesetrum itu tepat ke arah Boruto. Yang walau Boruto sendiri mengatakan dia nggak tahu ya ini udah maksimum atau enggak, tapi yang jelas dia langsung mencoba mengeluarkan Rasengan Uzuhiko ke Hidari dan boom, tercipta pusaran, rotasi dan perputaran cakra yang sangat hebat, sangat besar, melambung tinggi jauh ke angkasa dan membuat Hidari terkikis badannya hingga hancur, menyisakan kepala dan tangan kirinya aja. Gila, sehebat itu ya Rasengan Uzuhiko. Kayaknya kalau kekuatan bener-bener maksimum, bisa jadi langsung hilang tuh tubuh Hidari sampai jadi debu. Namun sekarang sayangnya kepalanya masih ada, sehingga Hidari masih hidup dan bisa mencoba kabur dengan tanda cakar hitam ini. Akan tetapi tiba-tiba, hilang tanda cakar itu. Hidari tergeletak dan dia melihat sosok Kawaki yang udah membuat itu semua terjadi dengan matanya ini. Dikecilin ya, hehehe. Dan langsung Kawaki tanpa segan-segan menggunakan tangan cyborg miliknya ini untuk meledakkan dan menghancurkan Hidari menjadi berkeping-keping. Sambil tak lupa ya, Kawaki pose cool dan keren seperti ini, gila. Hehehe. Ini kayaknya kalau animenya udah keluar bakal keren banget deh. Hehehe. Akan tetapi, setelah ledakan itu ada suatu benda yang tersisa di bekas Hidari tadi. Semacam buah cakra tapi agak beda ya bentuknya, agak ada apa ini duri-duri atau tanduk atau apalah. Lalu Boruto pun menelpon Kashinkoji setelah Boruto menggenggam buah tersebut. Dan Kashinkoji pun menjawab benar, emang itu yang pernah dia lihat. Itu adalah Thorn Soul, yang artinya itu jiwa berduri. Apa maksudnya? Entah, gue juga nggak tahu. Hehe. Kawaki pun juga bertanya itu, apa ini maksudnya? Buah apa ini? Sambil memegang kerah Boruto. Kayaknya Kawaki mau ngajak berantem lagi Boruto ya. Padahal kita tahu siapa yang bakal kalah. Hehe. Tapi Boruto pun langsung jawab ya kalau Thorn Soul ini mampu menyelamatkan Sasuke. Mungkin kayaknya ntar buah ini bisa dikasih makan ke Sasuke biar dia bisa terbebas gitu ya dari pohonnya. Yang jelas ketika Boruto berusaha pergi dengan buah tersebut, disitulah tiba-tiba dia disniper dari jauh. Semacam peluru cakra yang tepat mengenai dadanya. Walau bukan jantung sih ya, tapi tetap aja ya fatal banget serangan tersebut hingga Boruto tergeletak. Pertanyaannya, siapa yang nembak? Hehe, ternyata dia adalah Jura yang menggunakan matanya menembak jauh dari tempat ini, tempat tadi, yang benar-benar jaraknya tuh sangat jauh ya dari Konoha. Lihat tuh, gak kelihatan Konoha sama sekali dari di sini. Gila, kok bisa ya? Delta pun sampai terheran-heran. Tapi sebenarnya hal ini tuh cukup wajar ya. Jangan lupa, Jubi atau ekor 10 juga pernah mengeluarkan bom biju yang bisa melesat jauh menuju markas aliansi Shinobi
yang jaraknya juga ratusan atau mungkin ribuan kilometer dari tempat pertarungan ini. Yang mana ledakannya sampai bisa membunuh semua orang di sana ya. Ya nggak teman-teman? Sama kan ya? Tapi yang jelas, Sarada yang kepikiran tentang Thorn Soul tadi, karena kata Boruto bisa menyelamatkan ayahnya, dia pun bergegas mengambil buah tersebut. Akan tetapi, tangan Sarada juga ditembak Jura, sama seperti Boruto tadi. Dan tiba-tiba buah itu melayang dan terbang dengan cepat menuju Jura. Yang kemungkinan dilakukan dengan Rinnegan-nya ya, Jura pasti menarik buah tersebut. Sama seperti Pain dulu, ya kan? Dan di sanalah Jura menutup chapter ini dengan berkata bahwa dia nggak percaya Boruto udah tahu sejauh ini tentang Thorn Soul ini tadi. Sehingga Jura pun kini merubah rencananya. Dia bakal jadiin Kawaki makanan bagi Jubi karena dia Otsutsuki. Lalu dia akan membunuh Boruto Otsutsuki secepatnya. Wow, pernyataan perang ya ini. Hehe. Awalnya rencananya kan dia ingin belajar banyak tentang dunia. Lalu kalau sudah sampai puas, dia sudah dapat pengetahuan segalanya, dia akan makan Boruto dan melahirkan buah cakra Otsutsuki. Tapi sekarang beda ya, karena dia udah jengkel dan marah banget kepada Boruto yang udah tahu rahasia sepenting ini. Dia pun kini ingin membunuh Boruto secepat mungkin. Hehehe. Lalu apa sih benda itu sebenarnya? Kita juga belum tahu ya, tapi gue akan coba bahas teorinya di video-video berikutnya. Jadi gimana teman-teman tentang chapter ke-12 Boruto 2 Blue Vortex ini? Keren banget kan ya? Hehe. Jangan lupa komen ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Terima kasih udah nonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.